Amin. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir? Amin. Ada keterangan? Keterangan. Tanpa keterangan. Masih ada yang ingat pembelajarannya pertemuan sebelumnya? Membahas tentang apa? Bentuk dan prinsip negara Republik Indonesia. Kalau guru tanya terkait dengan prinsip-prinsip negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 apa saja? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membubarkan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang. Oke. Bagaimana Rahmat terkait dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945? Tadi angkat tangan. Oke. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia terdiri dari 6, yaitu 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. 2. Baik, terima kasih Rahmat dan Anissa yang sudah menyampaikan terkait dengan pembelajaran kita pertemuan sebelumnya. Terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya dan kaitannya untuk pembelajaran hari ini adalah masih berkaitan, di mana tadi sudah dibacakan sama Anissa maupun Rahmat terkait dengan prinsip-prinsip negara Republik Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pertanyaan selanjutnya, kaitannya di mana Bu Guru? Kaitannya salah satu contohnya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Masih ada yang ingat apa itu kedaulatan di tangan rakyat? Bahwa kedaulatan, masih ada yang ingat? Pemilihan didasarkan oleh rakyat. Oke, pemilihan didasarkan oleh rakyat. Untuk di Indonesia, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan pemilu atau pemilihan umum. Baik. Pemilu identik dengan demokrasi. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Tapi sebelum membahas materi terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, perlu kalian pahami dulu apa arti dari demokrasi dan manfaat ketika kita mempelajari demokrasi. Begitu banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika kita belajar terkait dengan demokrasi. Apa saja isi dari demokrasi itu dan bagaimana perjalanannya dalam negara Indonesia. Baik, sebelum masuk di materi yang Bu Guru akan sampaikan dan kita diskusikan hari ini, Bu Guru persilakan kalian untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bergerak
wajib nasional yaitu maju tak gentar, supaya semoga semangat kita sesuai dengan lagu tadi. Amin. Baik, terkait dengan pembelajaran kita hari ini yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang keempat, menyajikan hasil telaah tentang penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar dan penuh tanggung jawab. Jadi selama proses pembelajaran ini diharapkan kalian bisa memahami dari ini bisa kita capai dalam pembelajaran ini. Kita lihat dari judulnya, bisa jelas kalian lihat gambarnya? Demonstrasi, terus apa lagi? Pemilihan umum. Ada pemilihan umum. Rapat paripurna. Rapat. Rapat. Terus apa kaitan dengan demokrasi? Kaitan. Oke, jadi kedaulatan rakyat itu turunannya dari demokrasi. Kalau ditanya apa kaitannya, kaitannya adalah di mana demokrasi itu isinya seperti ini. Ada pemilihan umum yang jujur, ada menyampaikan pendapat dengan bebas, tapi sesuai dengan aturan, terus ada dewan. Apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Coba Diki, apa tadi pengertian demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dan rakyat oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Itu pengertian demokrasi ya. Ini sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Diki, itu adalah pendapat dari Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Baik, Guru akan bagikan dulu LKPD-nya. Nanti sebentar kalian kaitkan dengan yang kalian tonton sebentar. Guru akan menampilkan sebuah video, silahkan kalian disimak baik-baik karena berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi secara umum yaitu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip tersebut yang perlu kita gunakan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Maka ini merupakan pertama kalinya Indonesia dalam sistem demokrasi parlementer atau yang biasa disebut dengan demokrasi liberal. Maka demokrasi liberal membawa dampak yang cukup besar di Indonesia karena mempengaruhi keadaan, situasi, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh tuannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama
pada 14 September 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Ganti Presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober 1945. Karakteristik demokrasi parlementer. Yang pertama, sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi. Ada partai Islam, partai nasionalis, dan partai nasionalis. Namun, dominasi politik aliran membawa konsekuensi terhadap pengelolaan partai. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Ini menjadi salah satu penyebab gagalnya demokrasi parlementer. Bagian dasar yang terjadi seperti adanya keluasan penguasaan pemerintahan. Yang keempat, dibentuknya komisi-komisi badan negara seperti parlemen. Yang kelima, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat daerah. Saat ini Indonesia menggunakan sistem desentralisasi kekuasaan dengan model ekonomi daerah. Alhamdulillah, sesuatu dengan terima. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, itu tadi penyampaian terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Di mana terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, silahkan buka bukunya. Silahkan buka bukunya halaman 67. Di mana dibagi ada 4 perkembangan demokrasi. Yang pertama, Anissa, pada tahun berapa Anissa? Oke, yang kedua, Ridwan, demokrasi apa? Nah, demokrasi terpimpin tahun berapa? Nah, itu. Berkaitan tadi kan dengan video yang kalian nonton, di mana di video itu menjelaskan ada 4 demokrasi. Terus yang ketiga, Putri? Demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1975. Oke, yang terakhir, Alvina? Demokrasi Pancasila masa reformasi. Oke, baik. Selanjutnya, karena di awal tadi Bu Guru sudah bagikan LKPD ke kalian, di mana Bu Guru mau tanya sebelumnya nih, apakah kalian ini yang duduk-duduk berkelompok sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Baik, kelompok persatuan, Mas. Bu Guru mau absen. Kelompok persatuan mana? Mana suaranya? Kelompok keadilan sosial. Kelompok kedaulatan rakyat. Kelompok ketuhanan. Oke, baik. Di layar sudah ada Bu Guru sudah bagi terkait dengan perkembangan demokrasi. Terus selanjutnya bagaimana Bu Guru? Sesuai dengan kelompoknya akan mendapatkan judulnya masing-masing. Kelompok persatuan mendapatkan materi demokrasi parlementer. Kelompok keadilan sosial mendapatkan materi demokrasi terpimpin. Kelompok kedaulatan rakyat akan mendapatkan materi demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Dan kelompok ketuhanan mendapatkan materi demokrasi transisi atau reformasi. Cara kerjanya seperti apa Bu Guru? Silahkan dilihat lagi kembali LKPD-nya. Di LKPD yang Bu Guru sudah berikan, ada 2 nomor yang akan dikerjakan. Yang pertama, menguraikan perkembangan demokrasi. Caranya dikerja nomor 1, silahkan dibaca bukunya tadi yang bagian C, dan silahkan juga memanfaatkan internet, karena kan sebelumnya Bu Guru sudah suruh kalian bawa HP, silahkan mencari tambahan referensi di HP terkait dengan perkembangan demokrasi sesuai dengan materi
kalian, kerja kelompoknya kalian. Cara kerjanya untuk yang pertama, silahkan perhatian semua, silahkan menggunakan istilah untuk memudahkan kerjanya kalian untuk menguraikan istilah adik, adik, simba. Adik itu apa? Mana? Ih, goblok. Ini gabung ya. Adik kapan? Siapa? Siapa? Mengapa? Pasti akan ada pertanyaan. Bu Guru, bagaimana Bu Guru kita mau buat pertanyaan seperti ini? Tidak. Kalian tidak membuat pertanyaan, tetapi kalian membuat uraikan, yang namanya uraikan. Kalian menjelaskan terkait dengan perkembangan demokrasi tadi, misalnya contohnya demokrasi parlementer, tapi menjawab ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Paham? Paham. Oke, silahkan kalian kerja, manfaatkan fasilitas internet yang ada, dan untuk tambahan silahkan buka bukunya halaman 67 bagian C. Silahkan kerja. Untuk pertanyaan yang kedua, bandingkan kelemahan dan kelebihan dari demokrasi tersebut. Demokrasi yang sesuai yang kalian dapatkan. Misalnya tadi demokrasi parlementer. Cari kelebihannya dan kelemahannya. Kenapa? Iya. Iya. Satu saja. Jadi sesuai dengan materinya kalian ya. Yang kelompok yang dapat demokrasi parlementer, yang diuraikan hanya demokrasi parlementer, itu saja. Jangan diuraikan demokrasi yang lain. Gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, silahkan kalian mencari apa kelebihan dan kelemahan dari demokrasi tersebut sesuai dengan kelompoknya kalian. Apa kelebihan dan kelemahannya? Gitu. Silahkan kerja kelompok yang baik. Tidak ada yang hanya 1-2 orang yang bekerja. Ada yang menulis menguraikan, ada yang mencari kelebihan dan kelemahannya. Kalau kalian cari di internet itu cepat kalian dapat. Sudah dapat tuh? Apa yang kalian dapat? Hah? Iya, yang nomor 2 ya? Yang lainnya cari pertanyaan. Iya, pertanyaan. Tanyakan sama Bu Guru kalau ada kendala, katakannya. Ada kendala?
ya. Lagi 3 menit. Oke, 1 menit lagi. Ah, dapat. Terus apa kaitannya dengan demokrasi? Apa? Kaitan. Oke, jadi kedaulatan rakyat itu turunannya dari demokrasi. Kalau ditanya apa kaitannya, kaitannya adalah di mana demokrasi itu isinya seperti ini. Ada pemilihan yang jujur, ada kasih tahu jam satu.
Oke, 1 menit lagi. Bagaimana? Ingat ya waktunya sampai di angka 2. Tidak tanya jangan lama-lama. Demokrasi. Yang pertama, demokrasi, reformasi atau transisi dari masa 1998 sampai sekarang. Masa reformasi atau transisi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada sebelumnya. Yang kedua, masa reformasi diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada masa reformasi terjadi pada masa sesudah Orde Baru. Yang keempat, pemimpin negara pada masa reformasi. Yang pertama, Presiden B.J. Habibie. Yang kedua, Presiden Abdul Rahman Wahid. Ketiga, Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Silakan, saya ada yang mau bertanya. Oke, silahkan kelompok Kedaulatan Rakyat untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa pada masa demokrasi saat ini, yaitu demokrasi Pancasila, masa reformasi, kebebasan berbicara itu masih terus dibatasi, apalagi setelah keluarnya Undang-Undang ITE? Oke, silahkan kelompoknya untuk membantu. Katanya kenapa?
demokrasi sekarang itu atau demokrasi reformasi, kebebasan berbicara itu masih dibatasi. Tanda dengan keluarnya undang-undang ITE. Oke, silakan kelompok ketuhanan. Sebenarnya dikeluarkannya undang-undang ITE itu bukan membatasi kebebasan seseorang untuk berbicara, hanya saja mengatur hal-hal apa saja yang seharusnya dan sepatutnya untuk diungkapkan. Karena banyak di antara kita mengungkapkan sesuatu atau berbicara tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oke. Jadi keberadaan undang-undang tersebut tidak membatasi, tapi mengarahkan kita untuk mengeluarkan pendapat itu sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih untuk kelompok ketuhanan. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Oke, silahkan Putri. Demokrasi Landasan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Sebutkan keunggulan. Boleh kita kelompok. Oke, silakan kelompoknya untuk membantu. Silakan berdiri dan sampaikan jawaban dari pertanyaan Putri. Silakan. Oke. Kemudian itu adalah satu, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Dua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, bagaimana kelompok penanya dari kelompok keadilan sosial? Oke, katanya diterima. Baik, untuk kelompok lain silahkan mengajukan pertanyaan. Oke, kelompok keadilan sosial, silahkan. Persatuan, maaf. Bagaimana Presiden telah menjabat beberapa hak tentang kebebasan berbicara dibatasi. Oke, bagaimana kalau teman kelompoknya didengarkan? Coba silahkan diulang kembali pertanyaannya. Mengapa pada masa Presiden Soeharto menjabat beberapa hak tentang kebebasan berbicara dibatasi? Oke, silahkan kelompok. Karena Presiden Soeharto menganggap hal tersebut mengancam keberlangsungan pemerintahan dan mengancam kestabilan negara. Oke, menurutnya kelompok penolakan karena Presiden Soeharto pada saat itu menganggap bahwa kebebasan berbicara orang itu akan menghambat, beranggapan bahwa akan menghambat jalannya pemerintahan. Baik ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Dini dan Putri. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus. Silakan. Untuk masing-masing mengajar. Saya dan perwakilan kelompok persatuan dalam kelompok saya Ridwan, Ibrahim, Alif, sama Jimmy. Saya akan menjelaskan uraian perkembangan demokrasi dan kelemahan dan kelebihan dari demokrasi parlementer. Pemilu 1995 mendapat bagian dari berbagai pihak, termasuk dari pihak negaraan pemilu ini diikuti oleh lebih 32
lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Beberapa hal yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetensi secara sehat. Misalnya, mesti yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah mereka tidak menggunakan kelebihan sistem pemerintah parlementer. Satu, membuat kebijakan bisa ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyusunan pendapat antara eksekutif dan legislatif. Kedudukan pada eksekutif kabinet sangat tergantung mayoritas dukungan parlementer. Kemudian dari saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan yang kelompok lain. Saya. Baik, kelompok kedua ya, silakan. Sebutkan isi yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 5 Juli 1945. Baik, pertanyaan selempar kelompok saya. Isi apa tadi? Isi Isi yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 5 Juli. pertanyaannya Yakni demokrasi parlementer. isi apakah yang dikeluarkan oleh Presiden? Silakan. Silahkan kelompoknya, kelompok penyaji. Bagaimana kelompok persatuan? Presiden mengeluarkan dekret presiden yang isinya membuat pembubaran badan konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPR dan membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Oke. Bagaimana kelompok penanya? Ya, betul. Silahkan Mudiana. Terima kasih Mudiana. Silahkan ditutup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kita semua. Sudah sampai. Angkat tangannya. Oke, Anissa. Kasih besar suaranya, Nak. Pada tahun 1945, Oke. Apa lagi? 1959, Oke. 1966 sampai 1988. Oke, baik. Pertanyaan yang sama untuk menyempurnakan dari jawaban Anissa. Silahkan Haryani. Demokrasi yang pertama apa? Yaitu demokrasi parlementer dimulai dari tahun 1945 sampai dengan demokrasi masa reformasi 1998. Oke. Jadi dimulai dari tahun 1945. Demokrasi yang pertama adalah demokrasi parlementer. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila. Itu ya. Bu Guru mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, bagaimana kalau kedaulatan rakyat, ketuhanan
Oke, silahkan. Mengetahui perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, untuk katanya Alfira yang dia dapatkan ada akhirnya mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia. Baik, untuk hari ini terima kasih semua atas partisipasinya. Sebelum Bu Guru keluar, silahkan disimak video berikut. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, pendidikan akhlak, gotong royong mandiri, kreatif, kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, pendidikan akhlak, gotong royong mandiri, Oke ya, untuk hari ini terima kasih. Silahkan kata kelas pimpin doa untuk selesainya pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri mata pelajaran per hari ini, mari kita berdoa. Amin. Oke, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum.